kabarnya? Nah, ketemu lagi dengan Sensei Muda. Nah, tadi di awal kita sudah mendengarkan cuplikan lagu Bangun Pemuda Pemudi. Nah, seperti temanya, kali ini kita akan membahas materi kelas 5, tentunya masih di tema 7, yaitu khususnya mata pelajaran IPS. Kita akan membahas tentang Sumpah Pemuda. Kalian pasti sudah tahu ya apa itu Sumpah Pemuda. Kapan Sumpah Pemuda diperingati? Setiap tanggal 28 Oktober. Nah, untuk itu mari kita simak video kali ini. Kongres Pemuda yang pertama. Perlu diketahui ya bahwa Sumpah Pemuda itu berada pada 2 kali kongres ya. Ada Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Nah, kongres itu kalau kita artikan seperti halnya meeting atau mungkin rapat terbuka ya, rapat membahas atau bermusyawarah ya. Tapi ini bahasanya dalam artian kongres. Nah, dalam Kongres Pemuda 1 ini ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah Kongres Pemuda yang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926. Nah, seperti kita ketahui bahwa Sumpah Pemuda itu dilaksanakan pada tanggal 9 tahun 1928. Berarti ini mendekati lahirnya Ikrar Sumpah Pemuda. Kemudian diketuai oleh M. Tabrani. Nah, ini Kongres Pemuda yang pertama. Hasilnya apa? Hasilnya belum ada hasil yang ditulis atau yang dicapai atau yang disepakati bersama. Jadi ini hanya pertemuan, kemudian membahas yang mungkin sekiranya perlu atau mungkin yang dibahas ya. Namun di sini hasilnya tidak ada. Ini Kongres Pemuda yang pertama. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke Kongres Pemuda yang kedua. Nah, inilah yang bagian yang paling penting sebetulnya ya. Jadi di Kongres Pemuda 2 ini nanti ada hasil-hasil yang dicapai. Tapi kita bahas dulu ya. Yang pertama adalah Kongres Pemuda 2 itu dilaksanakan pada tanggal 27 hingga 28 Oktober tahun 1928. Tentunya ini adalah tanggal, bulan, tahun sesuai dengan hari lahirnya Sumpah Pemuda. Ketuanya yaitu Sugondo Joyo Puspito. Kemudian hasil yang dicapai adalah 1. Lagu Indonesia Raya dijadikan lagu kebangsaan. Jadi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman itu ya, itu dijadikan lagu kebangsaan yang sekarang seringkali kita dengarkan atau kita lantunkan mungkin pada saat sekolah sebelum masuk kelas ya. Itu pasti dinyanyikan lagu Indonesia Raya dulu, atau mungkin waktu upacara pada hari Senin, setiap kali upacara pada hari Senin. Kemudian hasil yang berikutnya adalah bendera merah putih dijadikan bendera kebangsaan atau bendera nasional. Nah, bendera merah putih itu ya, yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Kemudian berikutnya menyatukan organisasi pemuda. Jadi semua organisasi-organisasi pemuda yang ada di Indonesia itu dijadikan satu. Nah, ini adalah hasil-hasil yang dicapai pada Kongres Pemuda kedua. Kemudian hasil yang terakhir tentu saja yaitu Sumpah Pemuda itu sendiri. Nah, ini adalah hasil final atau hasil yang paling akhir, yaitu bunyi Sumpah Pemuda atau Ikrar Sumpah Pemuda. Bagaimana bunyi Ikrar Sumpah Pemuda itu? Nah, mungkin kalian sudah pernah melihat ataupun pernah membaca di kelas atau di mana ya, di buku ya, itu pasti ada. Yaitu
Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini adalah ikrar Sumpah Pemuda. Tadi hasil akhir dari Kongres Pemuda yang kedua atau yang terakhir. Kita lanjut yang terakhir, yaitu pengaruh Sumpah Pemuda bagi perjuangan bangsa Indonesia. Apa saja pengaruh Sumpah Pemuda bagi perjuangan bangsa Indonesia? Kita lihat, yaitu mempererat persatuan, sifat kedaerahan menjadi nasional, perasaan senasib dan sebangsa. Nah, ini adalah pengaruh Sumpah Pemuda bagi perjuangan bangsa Indonesia. Nah, kalian pasti sudah paham ya, mulai dari awal materi tadi hingga akhir. Ini tadi kita membahas tentang materi Sumpah Pemuda. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Kita ketemu lagi pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.